Berdirinya kami di sini akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu presentasi yang berjudul Informasi Keselamatan Kerja. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Disnal Farahza, saya Merlin, saya Rifki sebagai moderator, saya Dinia, dan saya Ahmad Zaki. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dengan NIM 241013241160. Yang pertama ada definisi informasi keselamatan kerja. Informasi keselamatan kerja adalah penyampaian, pengetahuan, petunjuk, dan prosedur untuk mencegah kecelakaan kerja agar pekerja memahami bahaya dan bekerja dengan aman sesuai standar perusahaan. Selanjutnya, tujuan informasi keselamatan kerja. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang bahaya kerja. Yang kedua, mencegah terjadi kecelakaan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran pekerja terhadap penggunaan APD. Dan yang keempat, membantu pekerja memahami prosedur kerja aman. Yang terakhir, menciptakan perbaikan tinggal di lingkungan kerja. Bentuk informasi keselamatan kerja. Yang pertama, rambu dan simbol keselamatan. Yang kedua, sertifikat sebelum bekerja. Yang ketiga, SOP. Yang keempat, pelatihan dan simulasi keadaan darurat. Dan yang kelima, poster. Dan yang ketiga, yang terakhir ada informasi tentang penggunaan APD. Nah, selanjutnya ada informasi kesehatan kerja, teman-teman. Nah, jadi informasi kesehatan kerja adalah penyampaian pengetahuan untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja agar terhindar dari penyakit dan gangguan kesehatan akibat kerja. Nah, informasi kesehatan kerja dapat berupa edukasi mengenai ergonomi, pola hidup sehat, pengendalian stres kerja, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tujuan informasi kesehatan kerja. Mencegah penyakit akibat kerja, menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja, meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi angka absen akibat sakit, dan yang terakhir ada memberikan edukasi tentang perilaku hidup sehat. Selanjutnya, bentuk informasi kesehatan kerja. Yang pertama ada penyuluhan kesehatan kerja. Yang kedua ada poster kesehatan dan ergonomi. Selanjutnya ada edukasi bahaya, kebisingan dan bahan kimia. Lalu ada informasi pola makan yang sehat dan olahraga. Selanjutnya pemeriksaan kesehatan berkala, dan yang terakhir ada sosialisasi manajemen stres kerja, teman-teman. Nah, lanjut ke informasi lingkungan kerja. Jadi informasi lingkungan kerja adalah penyampaian informasi mengenai kondisi lingkungan tempat kerja yang dapat memengaruhi kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan pekerja. Jadi informasi ini mencakup kondisi fisik maupun non-fisik di lingkungan kerja. Tujuannya apa? Tujuan informasi lingkungan kerja adalah memberikan pemahaman tentang kondisi lingkungan kerja, meningkatkan kenyamanan dan keamanan kerja, mengurangi gangguan kesehatan, menjaga kebersihan area kerja, serta meningkatkan produktivitas pekerja, teman-teman. Oke, selanjutnya tujuan informasi lingkungan kerja. Yang pertama ada memberikan pemahaman mengenali kondisi lingkungan kerja. Yang kedua ada meningkatkan kenyamanan dan keamanan kerja. Yang ketiga, mengurangi gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kerapian area pekerja. Dan yang terakhir ada meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, di sini saya Merlin akan melanjutkan selanjutnya, yaitu bentuk informasi lingkungan kerja. Yang pertama ada informasi standar kebersihan area kerja. Yang kedua ada informasi pengolahan limbah kerja. Yang ketiga ada informasi pengendalian kebisingan. Yang keempat, poster hemat energi dan menjaga lingkungan. Yang kelima ada edukasi 5R atau 5S, ringkas, rapi, resit, rawat, dan rajin. Di sini ada studi kasus SDM kesehatan, yaitu di Puskesmas Harapan Medika, pengolahan data, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga administrasi masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing bagian. Data absensi dicatat manual di buku hadir, jadwal dinas dibuat menggunakan kertas, dan laporan pegawai dikumpulkan setiap akhir bulan. Selanjutnya, kondisi tersebut sering menyebabkan beberapa masalah seperti jadwal yang bentrok,
keterlambatan informasi pergantian SIM, data absensi yang tidak sesuai, serta lamanya proses pembuatan laporan kepegawaian untuk kepala puskesmas. Selain itu, di bagian administrasi juga kesulitan mencari data pegawai ketika dibutuhkan secara mendadak, karena data tersimpan di banyak dokumen. Selanjutnya ada diagram aliran sistem informasi atau ASI. Nah, yang pertama itu ada tenaga kesehatan. Satu, menyampaikan data kehadiran aktivitas dan kebutuhan. Yang kedua, ada administrasi petugas SDM, yaitu menginput dan mencatat data pegawai. Nah, selanjutnya ada input data SDM, yaitu yang ketiga, proses pengolahan data. Yang keempat, pengolahan data, yaitu hasil pengolahan menjadi informasi. Ini selanjutnya informasi disusun menjadi laporan. Terus next, selanjutnya laporan. Baru 6, laporan disampaikan untuk evaluasi, yaitu manajemen kepala puskesmas ke tenaga kesehatan. Saya Dinia Devi Indradi akan melanjutkan diagram aliran sistem informasi atau ASI. Yang pertama ada menunjukkan aliran informasi dari tenaga kesehatan sampai menjadi laporan. Yang kedua, mempermudah memahami proses pengelolaan data pegawai, absensi dan jadwal kerja. Yang ketiga, membantu melihat pihak yang terlibat dalam pengelolaan informasi. Yang keempat, memudahkan pencarian kesalahan atau hambatan dalam alur informasi. Berikut diagram data flow diagram atau DFD. Yang pertama ada tenaga kesehatan yang berisi pendataan pegawai, informasi data pegawai, ubah data pegawai, hapus data pegawai, lihat data pegawai. Terus administrasi petugas SDM. Yang kedua, pengelolaan absensi, input absensi, ubah absensi, rekap absensi, lihat absensi. Yang ketiga, pengelolaan jadwal kerja, buat jadwal kerja, ubah jadwal kerja, lihat jadwal kerja. Yang keempat, pembuatan laporan, rekap data pegawai, rekap absensi, rekap jadwal kerja, cetak laporan. Terus data pegawai, simpan data pegawai, simpan data absensi, data jadwal kerja, simpan data jadwal kerja. Fungsi data flow diagram. Yang pertama, menunjukkan alur data dari awal sampai menjadi laporan. Yang kedua, mempermudah memahami proses pengelolaan data, pegawai dan absensi. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara tenaga kesehatan, admin dan pimpinan. Yang keempat, membantu mengetahui data yang masuk dan keluar. Yang kelima, mempermudah mencari kesalahan dalam proses pengelolaan data. Dan yang keenam, membantu pekerjaan menjadi lebih rapi dan teratur. Saya Disenal Faraiza. Di sini ada entity relationship diagram IRD. Di sini yang pertama ada diagramnya pasien. Di situ yang kedua ada kasus, yang ketiga fasilitas kesehatan, dan yang keempat ada laporan dan wilayah, yang kelima ditugas sama Vaskes. Kelebihan entity relationship diagram dibanding ASI dan DFD. Yang pertama, IRD lebih mudah untuk melihat hubungan antar data. Yang kedua, IRD membantu memahami bentuk penyimpanan data dengan jelas. Yang ketiga, IRD mempermudah pembuatan database agar data lebih rapi. Yang keempat, IRD membantu mengurangi data yang sama atau berulang. Yang kelima, IRD lebih fokus pada hubungan data, sedangkan ASI dan DFD fokus pada alur proses informasi. Yang terakhir, IRD mempermudah pencarian dan pengelolaan data dalam sistem. Berikut diagram konteks. Yang pertama itu ada tenaga kesehatan, ada administrasi atau tugas SDM, yang ketiga ada kepala puskesmas, yang keempat ada dinas kesehatan. Ini sistem informasi SDM kesehatan. Berikut data-datanya. Kelebihan diagram konteks dibanding ASI, DFD, dan IRD itu yang pertama, diagram konteks lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, diagram konteks menunjukkan gambaran umum sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, diagram konteks lebih cepat dibuat karena hanya menunjukkan alur utama. Yang keempat, diagram konteks membantu memahami input dan output sistem dengan jelas. Yang kelima, ASI, DFD, dan IRD lebih detail, sedangkan diagram konteks lebih ringkas dan mudah dibaca. Kekurangan masing-masing diagram. Satu, kekurangan diagram ASI. Itu alurnya bisa menjadi rumit jika proses terlalu banyak. Kurangnya menjelaskan detail data secara lengkap. Harus diperbarui jika ada perubahan proses kerja. Yang kedua, kekurangan IRD.
Yang pertama hanya menunjukkan hubungan data, yang kedua tidak menjelaskan alur proses kerja, yang ketiga bisa sulit dipahami jika datanya banyak. Satu. Kekurangan DFG. Yang pertama tidak menjelaskan bentuk database secara detail. Yang kedua bisa membingungkan bagi pemula, dan yang ketiga sulit dibuat jika proses sistem terlalu banyak. Dan yang keempat ada kekurangan diagram konteks. Yang pertama itu hanya menjelaskan gambaran umum sistem. Yang kedua tidak menjelaskan proses secara rinci, dan yang terakhir kurang detail untuk sistem yang kompleks. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurangnya atau salah bicara atau salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.